8 ayat 3. Manusia weak through flesh, lemah melalui daging. Sekarang kita mau lihat di Tuhan Yesusnya. Manusia lemah, Tuhan Yesus juga lemah. Buktinya orang bisa baca di John 5 ayat 30. Di situ Tuhan Yesus bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya. Artinya John 5 ayat 30 ini berlaku juga untuk saya, karena kondisi saya dan Tuhan Yesus itu sama, yaitu sama-sama lemah. Makasih. Jadi yang dijelaskan Nona tadi adalah DP persamaan. Nah sekarang orang mencari tahu DP perbedaan. Perbedaannya orang buka di Yesaya 59 ayat 2. Di situ dibilang manusia ada dosa sehingga terpisah dari Tuhan Yesus. Nah itu ayat cuma berlaku for manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. DP bukti orang pergi di ayat Filipi 2 ayat 8. Di situ dibilang bahwa Tuhan Yesus menurut sampai mati. Artinya Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi DP perbedaan di situ, kalau manusia dengan Tuhan Yesus, kalau manusia dia berdosa sehingga terpisah dari Bapa. Kalau Tuhan Yesus dia tidak berdosa sehingga itu Yesaya 59 ayat 2 tidak berlaku untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak ada di Yesaya 59 ayat 2, artinya Tuhan Yesus berlaku bagi John 14:10. Apa yang dikatakan di John 14:10? Di John 14:10 dikatakan firman Bapa berdiam di dalam Tuhan Yesus dan Bapalah yang bekerja. Sedangkan manusia berlaku bagi Yesaya 59 ayat 2. Artinya manusia tidak berlaku di John 14:10, yang artinya firman Bapa tidak berdiam di dalam saya sebagai manusia dan Bapa tidak bekerja di dalam saya. Inilah perbedaan antara manusia dan Tuhan Yesus. Manusia tidak berlaku di John 14:10, sedangkan Tuhan Yesus berlaku di John 14:10, yang mana firman-Nya Bapa berdiam di dalam Tuhan Yesus. Halo saudara, saat ini saya akan menjelaskan perbedaan antara Tuhan Yesus dan manusia. Jadi, firman Tuhan atau firman Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Itu artinya karena Tuhan Yesus memiliki alat kerja yang terdiri dari Word, Spirit, Power, Strength, Grace, and Mind. Dan untuk membuktikan itu adalah terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 10. Dan kenapa sampai Tuhan Yesus memiliki alat kerja? Karena Tuhan Yesus punya saluran yang tidak tersumbat. Sehingga dia bisa memiliki alat kerja untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Dan dia dalam mengerjakan pekerjaan Bapanya menghasilkan righteousness. Bagaimana dengan saya? Saya sebagai manusia tidak memiliki alat kerja, yaitu Word atau firman, Spirit, Power, Strength, Grace, and Mind. Kenapa demikian? Karena saya memiliki saluran yang tersumbat. Atau dengan kata lain, saya tidak memiliki iman. Oleh karena itu, saya tidak menghasilkan righteousness sama seperti yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini saya akan membedakan atau saya akan menunjukkan perbedaan antara Tuhan Yesus dan manusia adalah Tuhan Yesus
dengan alat kerja, yaitu melalui iman menyalurkan alat-alat kerja ini, dia dapat menghasilkan righteousness, sementara saya melalui iman yang tersumbat atau tersumbat iman saya tidak bisa menghasilkan righteousness. Sekian. Jadi, Itin mau menjelaskan perbedaan berikutnya antara manusia dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hukum bilang righteous karena Tuhan Yesus dapat menghasilkan righteousness. Sedangkan saya, hukum bilang unrighteous karena saya tidak dapat menghasilkan righteousness. Jadi, bagaimana supaya saya memiliki righteousness? Cara supaya saya memilikinya ialah saya perlu ada iman, atau dengan kata lain, saluran saya tidak boleh tersumbat. Nah, untuk ada iman, saya tidak boleh ada dosa. Lalu pertanyaannya, mau dikemanain dosa saya? Nah, dosa saya kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan righteousness itu kepada saya. Nah, righteousness yang Tuhan berikan itu saya dapat terimanya melalui iman. Jadi, untuk ada iman, saya tidak boleh ada dosa. Pertanyaannya, mau dikemanain dosa saya? Dosa saya berikan kepada Tuhan Yesus. Dan setelah saya berikan dosa saya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berikan righteousness kepada saya. Dan righteousness yang saya terima dari Tuhan Yesus, saya terimanya melalui iman. Dengan saya sekarang sudah memiliki righteousness, hukum akan bilang saya righteous. Tapi tidak cukup untuk hukum bilang righteous saja. Jadi bagaimana caranya untuk supaya hukum bisa bilang saya righteous terus? Caranya ialah iman yang saya sudah miliki setelah dosa saya berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, iman itu dapat menerima alat kerja. Dan alat kerja seperti yang sudah diuraikan, word, spirit, power, grace, strength, and mind. Itu semua dapat saya terima melalui iman, dan itu semualah yang akan mempertahankan righteousness yang Tuhan Yesus sudah hasilkan. Demikian, terima kasih.